Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Nampaknya melihat dari chart token Luna Classic makin hari makin turun. Nah, makanya sekarang kita bahas nih ya mengenai perkembangan dari token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market per hari ini ya, di sini Bitcoin mengalami penurunan 1,56%, ada Ethereum dia pun mengalami penurunan 1,63% dan di sini ada Aptos yang mengalami kenaikan hampir 700-an persen ya. Dan di sini beberapa altcoin nih, wow, ini cenderung merah merona ya, termasuk Luna Classic nih. Luna Classic per hari ini dia mengalami penurunan 5,37%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, kalian bisa melihat ya, chart dari token Luna Classic ini terhitung dari tanggal 2 bulan 10 sampai dengan saat ini. Wow, ini merosot ya. Ini seperti perosotan gitu. Ini turun terus ya. Adalah beberapa hari ini 3 hari berturut-turut dia mengalami kenaikan, namun tidak lama kemudian dia dibanting kembali. Nah, jadi sekarang ini ada sebuah berita, namun sebelum kita membahas ke dalam sebuah berita tersebut, di sini gue ucapkan terlebih dahulu ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti gue ngefood sementara di sisi lain gue pun ngehold dari token Luna Classic. Jadi gua hanya sedikit menyampaikan aja beberapa informasi, baik dari informasi positif maupun negatif ya. Intinya gua hanya menyebarkan sebuah berita buat teman-teman semua ya. Jadi bukan berarti gua ngefood intinya. Gua tidak ada ngefood, tidak ada FOMO. Intinya apapun beritanya itu akan gua sampaikan buat kalian semua ya. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com, data menunjukkan seberapa buruk volume Terra Classic terpengaruh setelah pajak pembakaran 1,2% diimplementasikan. Nah, jadi di sini sekarang itu ada sebuah berita ya mengenai dari volume perdagangan token Luna Classic. Jadi sebelum pembakaran pajak 1,2% ini diberlakukan oleh Seng Pengjau ya dalam sebuah aktivitas optionnya di Exchange Binance, dia telah mengkhawatirkan terlebih dahulu ya untuk CZ, dia telah mewanti-wanti lah gitu. Ada sedikit feeling ketika memang dari Seng Pengjau ataupun Exchange Binance memperlakukan pajak pembakaran dalam token Luna Classic di dalam sebuah aktivitas optionnya, yang dikhawatirkan oleh CZ adalah ketika memang itu diberlakukan di Exchange Binance, beberapa investor akan kabur ya. Itu yang dikhawatirkan oleh CZ. Dan sekarang di sini ada sebuah berita ya, mungkinkah gitu ini sekarang terjadi apa yang telah dikhawatirkan oleh Seng Pengjau sebelumnya. Oke, jadi langsung saja nih kita lanjutkan. Analisis data Terra Classic memberikan wawasan lebih dalam tentang pengaruh pajak pembakaran 1,2% pada volume Luna Classic. Nah, jadi di sini intinya sekarang ada sebuah analisis data Terra Classic ya yang telah memberikan sebuah wawasan yang lebih mendalam lagi nih tentang pengaruhnya pembakaran 1,2% dalam volume Luna Classic. Pemrakarsa lunak klasik dan pengembang perangkat lunak telah berbagi wawasan yang lebih mendalam tentang efek dari pembakaran pajak 1,2% yang diperkenalkan pada volume Terra Klasik. Komunitas Terra telah menunjukkan minat baru pada proposal pengurangan pajak 1,2% karena kampanye untuk menghidupkan kembali Terra Klasik ataupun Luna Klasik semakin meningkat. Komunitas meminta dukungan dari beberapa bursa dan semangat mereka dihargai dengan kerjasama dari bursa teratas termasuk Binance terbesar di dunia. Nah, jadi di sini yang pertama itu Pramakarsa Lunak Klasik ya. Dan di sini juga ada para pengembang dari perangkat lunak telah berbagi wawasan yang lebih mendalam tentang efek dari pembakaran pajak 1,2% yang telah diimplementasikan. Jadi memang pada saat pembakaran pajak 1,2% ini diterapkan di beberapa bursa ya, baik dalam aktivitas on-chain ataupun off-chain, itu harga dari token Luna Classic, wow, itu ngebom sekali ya, kenaikannya luar biasa pada saat pertama kali itu diberlakukan. Dan dari minggu ke minggu ya, week ke week ya, sampai dengan saat ini volume perdagangan dari token Luna Classic ini makin kendor ya. Dan di sini juga komunitas Terra telah menunjukkan minat baru pada proposal pengurangan pajak 1,2%. Dan di sisi lain, di situ pun ada sebuah kampanye ya untuk menghidupkan kembali dari Terra Classic yang semakin meningkat.
Intinya memang dari komunitas Luna Classic dan juga dari para pengembang token Luna Classic ini dia sangat antusias sekali ya. Antusiasnya sangat besar lah. Ambisinya itu luar biasa sekali ya. Demi membangkitkan kembali harga token Luna Classic dan juga menghidupkan kembali Terra Luna Classic. Namun sampai dengan saat ini ya, sampai dengan saat ini kan kalian bisa melihat dari sebuah chart yang telah kita lihat bahwasanya Luna Classic makin kesini tuh makin kendor. Dan di sini juga dari para komunitas dan para pengembang token Luna Classic telah meminta dukungan dari beberapa bursa termasuk bursa teratas di dunia yaitu Exchange Binance. Dan pada akhirnya Exchange Binance pun telah merealisasikan untuk menerapkan tax burn 1,2% dalam aktivitas on-chain dan juga off-chain-nya. Nah, di sini meskipun demikian, masyarakat telah memperhatikan bahwa volume Luna Classic tampaknya menderita karena mekanisme pembakaran pajak 1,2%. Hal ini didorong oleh keengganan investor untuk membakar aset mereka yang berkontribusi pada kelangkaan minat terhadap aset tersebut. Nah, jadi poinnya ada di sini ya, yang gue bilang tadi bahwasanya Seng Pengjau telah mengkhawatirkan ketika memang di bursa Binance lah ketika itu diterapkan dalam aktivitas off-chain, para investor, para pengguna Binance ini akan kabur ya. Karena ya di sini mungkin makin hari makin ke sini orang-orang bosan juga ketika bertrading atau memperdagangkan token Luna Classic itu baik buy ataupun sell itu akan dikenakan pajak ya, dan sekarang terjadi ya di dalam sebuah artikel ini. Jadi meskipun demikian masyarakat Luna Classic telah memperhatikan bahwa volume Luna Classic tampaknya menderita karena mekanisme pembakaran pajak 1,2%, dan hal ini juga didorong oleh keengganan investor untuk membakar aset mereka. Jadi keengganan itu ketidakmauan ya. Jadi beberapa investor kemungkinan sekarang ini agak males gitu ya. Gue bertrading di Exchange Binance, mau buy ataupun sell itu akan dipotong aset gue ya. Kurang lebih seperti itu. Makanya di sini volume perdagangannya makin kendor. Ya, jadi mungkin saja seperti itu. Tetapi ya ini udah terjadi ya. Nasi udah menjadi bubur gitu. Mau gimana lagi ya. Karena itu juga yang diinginkan oleh para komunitas Luna Classic. Jadi jangan salahkan dari pihak Binance ataupun Seng Pengjau. Terlepas dari spekulasi ini, analisis mendalam yang tepat tentang efek mekanisme pembakaran pajak pada volume Luna Classic belum muncul sampai sekarang. Pengembang perangkat lunak dan pendukung Luna Classic Straightcool baru-baru ini memanjakan komunitas dalam hal itu. Dan di sini juga dalam sebuah analisis medium, Straightcool menilai volume Luna Classic dalam 4 periode termasuk sebelum dan selama penerapan mekanisme pembakaran pajak 1,2%. Dia pindah untuk mengecualikan data dari periode tertentu karena volume perdagangan dipengaruhi oleh faktor lain selain yang dianggap normal. Nah, artinya kan di sisi lain ada sebuah indikasi yang abnormal ya, atau yang dianggap abnormal oleh Straightcool. Jadi dalam sebuah analisis di medium, Straightcool telah mungkin melihat dari beberapa sisi ya mengenai volume Luna Classic dalam 4 periode. Nah, jadi di sini dijabarkan semua nih dalam 4 periode mengenai volume perdagangan token Luna Classic. Dan di sini termasuk sebelum dan sesudahnya penerapan mekanisme pembakaran pajak yang 1,2% itu ya. Jadi dia pindah dan untuk mengecualikan data dari periode tertentu. Artinya dari setiap periode itu dipilah-pilah atau dipisah-pisah gitu ya oleh Straightcool tersebut. Ya demi dia bisa menganalisis satu sama lain dan hasilnya berapa gitu ya. Intinya dia mengambil rata-rata nih dari keempat periode tersebut. Kira-kira rata-ratanya berapa sih dari volume perdagangan Luna Classic ini setiap minggunya atau setiap periodenya. Dan di sini untuk periode pertama ya adalah antara 7 dan 20 September. Periode kedua antara 29 September sampai 12 Oktober. Periode ketiga yang berkisar dari 31 Agustus sampai 6 September. Diperkenalkan untuk memvalidasi periode pertama, periode keempat adalah antara 13 dan 16 Oktober. Nah, jadi di sini Straightcool telah membagi-bagi lah ya untuk dalam per periodenya dari periode pertama sampai dengan periode keempat, yaitu di periode keempat ini diambil dari 13 dan 16 Oktober. Dan di sini juga data dari periode ketiga ya, tanggal 31 Agustus hingga 6 September. Dia telah mengungkapkan volume Luna Classic yang melampaui 4 triliun Luna Classic menuju wilayah Luna Classic 4,4 triliun. Namun periode pertama 7 hingga 20 September mengalami penurunan 20% dari periode keempat karena volume turun hingga batas 3,5 triliun Luna Classic. Nah, di sini juga ada periode kedua pada tanggal 29 September hingga 12 Oktober menyaksikan penurunan paling besar dalam volume Luna Classic dengan data mengungkapkan penurunan volume di bawah angka 500 miliar karena volume turun lebih dari 90%. Periode keempat dan terakhir 13 sampai 16 Oktober masih menurun dari periode kedua karena volume mencapai di bawah 250 miliar Luna Classic. Selain volume,
Transaksi Luna Classic juga mengalami penurunan besar-besaran selama ini, namun tidak sebesar volumenya. Meskipun ada sedikit pemulihan pada awalnya, volumenya masih mengalami penurunan. Stratecool menegaskan bahwa jumlah transaksi tidak menurun sebanyak volume karena ukuran transaksi rata-rata. Nah, jadi di sini kurang lebih ya menurut Stratecool dari keempat periode tersebut yang telah diambil untuk sebagai bahan analisis. Jadi dalam sebuah 4 periode ini ketika memang diambil secara rata-rata volume Luna Classic itu memang tidak menurun ya, artinya stabil. Walaupun memang dari periode ke periodenya itu ya, yang periode awalnya ini tinggi, keduanya lumayan tinggi gitu, ketiga turun, keempatnya makin turun, tetapi ketika diambil secara nilai rata-rata volume Luna Classic ini tidak ada penurunan ya, atau bisa dikatakan sebagai volume stabil. Namun di sini ya, yang kita lihat juga kita menyadari lah dari tingkat pembakaran di Exchange Binance. Pertama itu Exchange Binance telah membakar sekitar 5,5 miliar token Luna Classic. Untuk di pembakaran batch kedua sekitar 3,5 miliar token Luna Classic. Namun di batch ketiga ya, ini makin kendor aja 2,5 miliar token Luna Classic yang telah dibakar. Artinya secara tidak langsung kita pun bisa menganalisis ya bahwasanya volume perdagangan token Luna Classic ini makin kendor di Exchange Binance. Karena yang tadi ya di sini juga ada keengganan dari para investor gitu untuk melakukan perdagangan token Luna Classic. Karena di sisi lain adanya yang telah diterapkan untuk dalam aktivitas off-chain ataupun dalam sebuah transaksi perdagangan di Exchange Binance baik pembelian ataupun penjualan itu akan dikenakan biaya pajak. Sedangkan ya mungkin investor bosan ketika terus-terusan harus dipotong ya. Tetapi itu kan yang diinginkan oleh komunitas. Nah, jadi mungkin inilah ya kurang lebih yang akan gue sampaikan kepada kalian semua nih mengenai berita hari ini untuk token Luna Classic. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token Luna Classic. Nah, kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah sekarang benar-benar investor sudah merasa bosan untuk melakukan transaksi perdagangan di Exchange Binance? Karena adanya pajak yang telah diterapkan ya dalam sebuah aktivitas optionnya. Namun di sisi lain ya walaupun memang dalam volume perdagangan token Luna Classic ini makin kendor dan dalam sebuah harganya pun makin turun, tapi gue masih yakin terhadap Luna Classic ya, maksudnya bukan berarti yakin Luna Classic bakalan ngepam di minggu depan, di bulan depan. Enggak ya, maksud gue tuh dalam artian ya untuk jangka panjang kita hold gitu. Dan di sisi lain para pengembang Luna Classic pun tidak akan diam ketika memang situasi dan kondisi ini makin mencekam ya, kira-kira seperti itu. Makanya di sini ya kita tinggal tunggu aja nih kira-kira akan ada gebrakan apa lagi nih dari para pengembang Luna Classic dan langkah apa yang akan diambil oleh para pengembang token Luna Classic. Gua rasa para pengembang Luna Classic tidak akan diam ya, intinya tidak akan diam. Dia akan terus putar otak ya demi membangkitkan kembali token Luna Classic. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.